Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Baik, kali ini kita akan membahas tentang praktikum simbiosis. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mengidentifikasi simbiosis parasitisme, lalu yang kedua komensalisme, dan yang ketiga adalah mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Alat dan bahannya adalah alat-alat tulis, kemudian lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar tentunya. Pertama, kita akan melakukan praktikum simbiosis parasitisme. Nah, pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan, tentunya alat tulis, kemudian lembar pengamatan, dan tentunya lingkungan sekitar kita ya. Pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal Anda, jika ada, pergilah ke kebun atau hutan terdekat. Lalu cobalah identifikasi beberapa simbiosis parasitisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan. Lalu temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi. Selanjutnya, tuliskan hasil identifikasi Anda pada lembar kerja. Coba analisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. Selanjutnya, jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. Dan terakhir, tuangkan hasilnya dengan melengkapi tabel. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Jika ada, pergilah ke kebun atau hutan terdekat. Selanjutnya, cobalah identifikasi beberapa simbiosis komensalisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan. Lalu temukan setidaknya 3-5 hubungan yang terjadi. Tuliskan hasil identifikasi Anda pada lembar kerja, lalu cobalah analisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. Lalu, jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. Dan yang terakhir, tuangkan hasilnya dengan melengkapi tabel. Ketiga, yaitu simbiosis mutualisme. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2, pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal. Jika bisa atau jika ada, pergilah ke kebun atau hutan terdekat. Dan yang terakhir, cobalah identifikasi beberapa simbiosis mutualisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan. Selanjutnya, tuliskan hasil identifikasi Anda pada lembar kerja. Cobalah analisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan, lalu jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. Tuangkan hasilnya dengan melengkapi tabel. Berikut adalah sampel yang Bu Dini ambil tentang simbiosis parasitisme, yaitu yang pertama ada benalu dan rambutan. Kemudian yang kedua ada tali putri dan tanaman pagar, lalu ada ulat dan jambu air. Ulat dan pohon pisang, dan yang terakhir jamur dan kutu pada kucing. Berikut adalah tabelnya. Jadi yang pertama pohon rambutan dirugikan sedangkan benalu diuntungkan ya. Pohon rambutan dirugikan karena nutrisinya berkurang, kemudian bisa menimbulkan kematian jika lama-kelamaan. Sedangkan benalu mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan sari-sari makanan pada pohon rambutan. Yang kedua, pohon nangka dirugikan sedangkan tali putri diuntungkan. Nah, pohon nangka atau tadi tanaman pagar itu bisa dirugikan karena nutrisinya berkurang, kemudian bisa menimbulkan kematian lama-kelamaan. Sedangkan tali putri mendapatkan sari-sari makanan dari pohon nangka atau dari tanaman pagar. 3. Pohon jambu dirugikan sedangkan ulat diuntungkan. Pohon jambu daunnya habis, jadi tidak bisa berfotosintesis karena daunnya dimakan oleh ulat ya. Kemudian ulat juga membuat daun pohon jambu itu untuk dimakan dan untuk tempat tinggal ketika dia menjadi kepompong. Kemudian yang keempat, kucing dirugikan sedangkan jamur atau kutu pada kulitnya itu diuntungkan. Kucing menjadi gatal, ruam, borok, bulunya rontok dan botak akibat dari adanya jamur kulit. Nah, jamurnya itu mendapat makanan atau tempat tinggalnya. Nah, lalu yang kelima, kucing dirugikan sedangkan kutu diuntungkan. Nah, kucing menjadi gatal, kemudian kutu mendapatkan makanan dengan menyedot darahnya dan tempat tinggal di dalam rambut atau bulu kucing. Yang kedua adalah hubungan simbiosis komensalisme. Di sini Bu Dini mendapatkan sampel tanduk rusa dan
rambutan, kemudian yang kedua ada anggrek dan rambutan, lalu ada tumbuhan paku dan rambutan. Selanjutnya ada bunga telang dan edamame, lalu yang terakhir ada daun sirih dan edamame. Berikut adalah hasil pengamatan dari simbiosis komensalisme. Yang pertama, tanduk rusa diuntungkan sedangkan pohon rambutan tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Tanduk rusa mendapatkan sinar matahari dari pohon rambutan. Lalu yang kedua, bunga anggrek diuntungkan sedangkan pohon rambutan tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Bunga anggrek mendapatkan sinar matahari dari pohon rambutan. Dan yang terakhir, yang ketiga, daun sirih diuntungkan sedangkan edamame tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena daun sirih mendapatkan sinar matahari sedangkan edamame sebagai tempat dia tumbuh untuk menempel. Yang keempat, tumbuhan paku diuntungkan sedangkan pohon rambutan tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Tumbuhan paku menempel dan mendapatkan sinar matahari dari pohon manggis. Kemudian, bunga telang diuntungkan sedangkan edamame tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Bunga telang menempel pada edamame sehingga mendapat sinar matahari. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Di sini Bu Dini mendapatkan sampel lumut pada pohon manggis, lalu kutu daun dan semut, kemudian ada kumbang dan bunga, lalu ada kupu-kupu dan bunga. Berdasarkan hasil pengamatan, di sini bisa dituliskan jenis hubungan mutualisme pada yang pertama adalah pohon manggis diuntungkan dan lumut juga diuntungkan karena pohon manggis mendapatkan unsur hara dari lumut, sedangkan lumut dapat hidup di pohon manggis dan mendapatkan sinar cahaya matahari untuk berfotosintesis. Yang kedua, bakteri Lactobacillus diuntungkan dan manusia juga diuntungkan. Bakteri Lactobacillus hidup di dalam tubuh manusia, sedangkan manusia membutuhkan Lactobacillus untuk menyembuhkan luka. Pertanyaannya, 1. Apakah hubungan antara kutu anjing dengan anjing merupakan hubungan parasitisme? Jelaskan. 2. Di antara hubungan parasitisme yang Anda temukan, adakah yang menyebabkan kematian pada inangnya? Jelaskan. 3. Apakah hubungan komensalisme dalam kadar tertentu dapat menyebabkan kerugian pada inangnya? Jelaskan, berikan contohnya. 4. Dalam tubuh kita sebenarnya banyak terjadi simbiosis. Coba Anda sebutkan beberapa contoh simbiosis mutualisme yang ada di tubuh kita, lalu jelaskan keuntungannya bagi organisme tersebut dan apa pula keuntungannya bagi tubuh kita. Kutu anjing termasuk hubungan simbiosis parasitisme karena kutu anjing merupakan perantara dari penyakit parasit darah yang menyerang sel darah merah, sehingga membuat anjing kekurangan darah atau anemia, lesu, dan kurang nafsu makan. Jika parah akan menimbulkan kematian. Pada tumbuhan parasit seperti benalu akan menyerap sari-sari makanan pada pohon inang. Jika semakin lama semakin parah, maka pohon inang akan mati karena kekurangan nutrisi. Begitu pula pada hewan, kutu anjing dapat menjadi perantara penyakit parasit darah yang dapat menyerang sel darah merah dan bisa menyebabkan kematian. Jadi dapat disimpulkan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan dengan lingkungannya dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan saling ketergantungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lain tidak diuntungkan. Hal ini terjadi pada pohon benalu yang menempel pada pohon rambutan. Tali putri yang menempel pada pohon nangka, ulat pada pohon jambu, jamur kulit pada kucing, kemudian kutu pada kucing juga. Lalu hubungan parasitisme ini diantaranya dapat menyebabkan kematian pada inangnya, seperti pada kutu anjing. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang satu lagi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Salah satu contohnya adalah tanduk rusa dan pohon rambutan, anggrek dan pohon rambutan, lalu daun sirih dengan bunga telang, tumbuhan paku dengan pohon manggis. Kemudian simbiosis mutualisme adalah hubungan saling ketergantungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi sama-sama diuntungkan. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara lain pohon manggis dan lumut, bakteri Lactobacillus dan manusia, kutu daun dan semut, kemudian kupu-kupu dan bunga, serta kumbang dan bunga. Demikianlah praktikum tentang simbiosis, yaitu tadi ada mutualisme, ada komensalisme, kemudian ada parasitisme. Baik, sekian dari Bu Dini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.